Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Apakah ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua kira-kira. Alhamdulillah. Oke. Apakah hari ini anak-anak semangat? Oke, coba guru mau tahu semangatnya anak-anak gimana ya? Kita tepuk semangat bersama-sama, oke? Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak masih ingat nggak? Sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ya, kita sebelumnya belajar tentang bunyi dan sifatnya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Tujuan kita mempelajari hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menguraikan apa itu pengertian dari rantai makanan, produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang kedua, kalian bisa mengetahui contoh-contoh yang tergolong dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Dan yang ketiga, kalian bisa mengelompokkan dan membuat suatu ekosistem. Sekarang, Bunda mau tanya, kalian ada yang pernah ke sawah nggak? Iya, banyak ya yang sudah ke sawah. Kira-kira di sawah itu ada apa saja? Ya, tentunya ada padi, ada hewan tikus, terus biasanya ada ular. Nah, sini Mbak punya rantai makanan di dalam ekosistem sawah. Rantai makanan sendiri itu apa pengertiannya? Ya, rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan oleh suatu makhluk hidup secara berurutan. Nah, dalam rantai makanan ini terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer. Konsumen dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu konsumen tingkat 1 atau biasa kita sebut dengan konsumen primer. Dan konsumen tingkat 2 biasa kita sebut dengan konsumen sekunder. Sedangkan konsumen tingkat akhir adalah konsumen puncak. Dan yang terakhir ada dekomposer. Oke. Yang pertama di sini yang sebagai produsen apa? Tanaman padi. Dan kemudian menjadi konsumen buah itu tikus. Di sini padi bisa dimakan tikus. Konsumen itu apa? Yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan memakan makhluk hidup yang lain. Yang kedua ada konsumen tingkat 2, ada ular. Ular memakan tikus. Selanjutnya ular dimakan oleh elang, yaitu elang di sini sebagai konsumen tingkat 3. Setelah elang ada jamur. Jamur di sini sebagai dekomposer atau sebagai pengurai. Jadi ketika elangnya mati, elang akan teruraikan oleh bakteri jamur atau kita sebut sebagai dekomposer. Oke, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Coba angkat tangan. Sudah jelas ya? Sekarang kita punya beberapa gambar ini. Ini coba gambar apa? Ya, gambar padi. Di sini padi berperan sebagai apa? Sebagai produsen, pinter. Terus yang kedua, ini ada gambar tikus. Tikus sebagai apa tadi? Sebagai konsumen tingkat pertama atau konsumen primer. Oke, pinter. Selanjutnya ada gambar ular.
sebagai konsumen tingkat 2 atau biasa disebut dengan konsumen sekunder. Oke. Terus yang ketiga, coba gambar apa ini? Gambar burung elang. Nah, yang terakhir ada jamur, ada gambar jamur atau kita sebut sebagai dekomposer atau pengubah. Nah, sudah paham ya sampai sini? Guru punya tugas buat kalian. Di sini tugas kalian, silahkan kalian gunting pada bagian titik-titik ini. Kemudian kalian pasangkan urutannya benar itu seperti apa. Nah, di sini urutan pertama kira-kira urutan apa? Produsen. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, konsumen tingkat 2. Yang ketiga, konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ada dekomposer. Baik, guru rasa sudah bisa ya? Oke, ini selesai tugas dari salah satu teman kalian. Sudah betul semua. Nah, yang pertama di sini, kolom pertama dia isi dengan gambar padi, betul kan? Nah, yang kedua, kolom kedua ada gambar tikus. Gambar yang ketiga, gambar ular. Setelah itu ular dimakan elang. Kemudian elang mati diuraikan oleh jamur. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.